Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk belajar materi matematika. Pagi ini kita akan belajar materi notasi ilmiah. Sudah siap nih alat tulisnya dipersiapkan untuk kalau ada yang perlu ditanyakan atau perlu dicatat silakan dicatat. Kemudian untuk mempelajari materi notasi ilmiah, coba kalian amati gambar ini. Ini ada dua gambar, gambar tata surya. Sudah diamati? Kalau sudah kalian amati, sekarang kalian perhatikan ini. Para astronom memperkirakan bahwa terdapat 70 sekstiliun. Sekstiliun itu 7 kali 10 pangkat 22 bintang yang ada di seluruh alam semesta. Kemudian kalau kita lihat dari planet-planet yang mengelilingi matahari, planet yang paling dekat dengan matahari itu adalah Merkurius, jaraknya 57,9 juta kilometer. Sedangkan yang paling jauh itu planet Neptunus, jaraknya 4.500 juta kilometer. Kemudian juga masih menurut para astronom, banyaknya bintang di galaksi Bima Sakti itu sekitar 300 miliar. Sekarang coba kalian tulis bilangan-bilangan tersebut dengan penulisan bilangan biasa atau bilangan desimal. Ya. 70 sekstiliun, ini tadi 7 kali 10 pangkat 22, berarti 7, nolnya 22, menulisnya seperti ini. Kemudian kalau 57,9 juta itu 57.900.000, menulisnya seperti ini. Coba kalian lengkapi ya, yang 4.500 juta dan 300 miliar. Bisa? Bisa semua ya? Ya kalau sudah bisa sekarang ini. Coba kalian bayangkan, seandainya kalian disuruh menghitung hasil perkalian atau pembagian bilangan-bilangan tersebut dengan bilangan biasa, misalnya 2 miliar kali 35 juta. Berarti kalau ditulis kan 2 miliar itu 2, nolnya 9, dikalikan 35, nolnya 6. Kalian hitung. Berapa hasilnya? Ada yang sudah selesai menghitungnya? Coba apa yang kalian pikirkan? Kalau kalian menuliskan perkalian dalam bentuk seperti ini, kesulitan atau tidak? Atau biasa saja? Nah, coba kalau kalian memikirkan dari perkalian ini saja, kalian tulis nggak apa yang kalian pikirkan. Oh, ternyata kalau kita melakukan perkalian bilangan yang angkanya besar seperti ini, kesulitan. Berarti saya sadar bahwa perkalian bilangan yang besar itu susah. Terus pripun? Ya, berarti kalian harus belajar matematika gitu ya. Coba kalian tulis apa yang kalian pikirkan dari perkalian ini. Kalian tulis satu kalimat atau dua kalimat. Sudah? Kita lanjut ya. Kita lanjutkan tadi tentang notasi ilmiah. Nah, karena kita kesulitan menuliskan perkalian atau pembagian dalam bentuk bilangan-bilangan yang besar, kita mau belajar notasi ilmiah. Ini tadi materinya seperti ini. Berdasarkan ilmu astronomi, kalau massa bumi itu diperkirakan masanya seperti ini. Coba membacanya bagaimana? Ini susah ya membacanya. Ini juga volume matahari seperti ini. Kemudian massa molekul air seperti ini. Nah, karena ini kesulitan, tadi kita mau belajar notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu apa? Notasi ilmiah itu adalah notasi yang digunakan yang bermanfaat untuk menyederhanakan suatu bilangan yang terlalu besar atau terlalu kecil agar lebih mudah dituliskan atau disebutkan. Misalnya tadi massa bumi yang ditulis seperti ini banyak sekali. Ini kita hitung nolnya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 21 tambah ini. Sampai di sini 24 ya. Berarti kalau ditulis 5,88 kali 10 pangkat 24. Kemudian volume matahari. Ini nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 12 sampai di sini 15. Berarti 1,33 kali 10 pangkat 15. Molekul air. Lah ini banyak sekali. Ini kalau ditulis 3 kali 10 pangkat negatif 20. Bagaimana? Lebih sederhana yang mana? Kemudian lebih mudah dibaca yang mana? Nah, bentuk-bentuk seperti ini yang dinamakan menuliskan bilangan dengan menggunakan notasi ilmiah. Bisa dipahami ya? Jadi fungsi dari notasi ilmiah itu memang untuk menyederhanakan penulisan suatu bilangan agar lebih mudah dibaca dan disebutkan. Nih, nah notasi ilmiah sendiri adalah penulisan dalam bentuk baku, bentuknya
A kali 10 pangkat N, di mana A itu adalah bilangan yang letaknya atau nilainya lebih dari 1 dan kurang dari 10, di mana N-nya bilangan bulat. Nah, kemudian untuk menuliskan notasi ilmiah, itu kita lihat ada dua jenis ya. Yang pertama, untuk bilangan yang lebih besar atau sama dengan 10. Kemudian yang kedua, yang bilangan nilainya antara 0 sampai 1. Untuk bilangan yang besar, yang lebih besar dari 10, nanti N-nya, ini tadi pangkatnya itu adalah bilangan bulat positif. Kita lihat contohnya, 8.500.000. Ini kalau ditulis 8,5 kali 1 juta. 1 juta itu 10 pangkat 6. Berarti kita menuliskan 8,5 kali 10 pangkat 6. 144 juta. Kita cari tadi A itu bilangan yang lebih dari 1 kurang dari 10, berarti kita ubah menjadi 1,44. Kali berapa ini? Kali 100 juta, berarti kalikan 10 pangkat 8. Itu bilangan yang besar. Kalau bilangan yang kecil, yang letaknya antara 0 sampai 1, misalnya 0,000085. Kita lihat nolnya bergeser berapa ini ke kanan? Bergeser 6 angka ya, berarti 8,5 dibagi 1 juta atau 8,5 kali 10 pangkat negatif 6. Yang ini juga sama. 0,00000014. Ini berarti digeser ke kanan, 1,44 kali 10 pangkat negatif 8. Bisa dipahami? Menuliskan notasi ilmiah atau bentuk baku untuk bilangan yang lebih dari 10 atau kurang dari 1. Bisa ya? Kalau bisa kita lanjutkan ke contoh soal. Misalnya kalian disuruh menyatakan bentuk ilmiah menjadi bentuk biasa. 2,16 kali 10 pangkat 5. Kalau kita tulis berarti 2,16 kali 1 nolnya 5. Berarti 216.000. Masuk yang ini. Bisa ya? 0,16 kali 10 pangkat negatif 3. Berarti 0,16 kali 0,001 atau 1/1000, hasilnya 0,00016. Sebaliknya kalau mengubah bilangan dalam bentuk biasa menjadi notasi ilmiah, misalnya ini 155 kali 10 pangkat 6. Apakah ini notasi ilmiah? Belum. Karena apa? Karena ini 155 itu lebih dari 10, berarti harus diubah menjadi 1,55. Kalau diubah menjadi 1,55, berarti kan kalikan 100. Kalikan lagi 10 pangkat 6. Kita ingat sifat bilangan perkalian bilangan berpangkat kemarin ya. Berarti ini 1,55. Ini pangkatnya ditambah, kalikan 10 pangkat 8. Yang ini juga sama, 46,78 kali 10 pangkat negatif 3. Berarti yang depan diubah menjadi 4,678. Kalikan 10. Yang ini kalikan negatif 3. Kemudian pangkatnya ditambahkan, berarti 4,678 kali 10 pangkat negatif 2. Yang lain juga sama. Bisa ya? Jadi kalian sudah belajar pengertian notasi ilmiah, kemudian mengubah bentuk biasa menjadi bentuk notasi ilmiah dan sebaliknya. Sudah dipahami ya? Kalau sudah dipahami, kita lihat soal tugasnya. Nih, kalian perhatikan ini ada 2 gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar ini, kamu tuliskan dalam 3 kalimat yang berkaitan. Ini tentang sampah. Kalian pikirkan tentang apa, kalian tuliskan. Kemudian pertanyaannya, misalkan diperoleh data bahwa rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Jika diasumsikan total penduduk Indonesia adalah 250 juta jiwa, berapa meter kubik sampah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Indonesia dalam kurun waktu 1 bulan. 1 bulan dihitung 30 hari. Kemudian 1 liter itu 1 desimeter kubik. Kemudian nanti tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah. Bisa ya? Oke, jadi kalian menuliskan dulu ini 3 kalimat yang berkaitan dengan sampah ini. Kemudian kalian hitung ini berapa hasilnya. Kemudian soal berikutnya, cobalah kalian mencari kaitan antara pertumbuhan penduduk dengan volume sampah yang dihasilkan oleh manusia. Berikan pendapatmu mengenai dampak lingkungan dikaitkan dengan jumlah penduduk serta volume sampah. Berikan pula solusi yang kemungkinan bisa mengatasi permasalahan tersebut.
berarti. Jadi kalau nomor 1 sudah, kemudian nomor 2. Nah, di bagian akhir jawaban coba tuliskan apa yang kamu pikirkan berkaitan dengan masalah sampah tadi. Kamu tulis dalam bentuk kalimat, saya sadar bahwa bla 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 bla. Misalnya, sampah itu bagaimana? Kalau sampahnya terlalu banyak, kehidupannya bagaimana? Begitu ya. Terima kasih. Ini soal-soalnya kalian kerjakan. Nanti saya beri waktu 1 minggu untuk mengumpulkan jawabannya. Terima kasih. Kita akhiri. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.